Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zidan Muhammad Akbar dengan NIM 3 digit terakhir 093 sebagai mahasiswa MPLM 2024. Izinkan saya Pak Vivian Karim Ladesi STMT mempresentasikan proyek saya dengan judul Last the Time Delivery. Oke, kita ke next selanjutnya. Latar belakang. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia meningkatkan kebutuhan pengiriman barang hingga ke konsumen akhir, menjadi last mile delivery sebagai tahap paling krusial dalam rantai logistik. Namun, keterbatasan efisiensi operasional, integrasi teknologi, dan tingginya biaya pengiriman masih menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha. Oleh karena itu, last the time delivery hadir sebagai solusi layanan last mile delivery yang terintegrasi secara digital, fleksibel, dan andal untuk mendukung kelancaran distribusi serta daya saing pelaku usaha di ekosistem marketplace. Oke, yang pertama ada rumusan masalah yang pertama ada bagaimana menyediakan layanan last mile delivery yang efisien, tepat waktu, dan transparan. Di tengah tingginya kompleksitas pengiriman serta keterbatasan sistem logistik yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan UMKM. Yang kedua, bagaimana merancang model usaha jasa last mile delivery yang terintegrasi dengan marketplace memiliki keunggulan kompetitif serta mampu beroperasi secara berkelanjutan dari sisi operasional, finansial, dan lingkungan. Oke, terus ada jenis layanan utama yang disediakan oleh Last the Time Delivery. Sometime, some, Someday Delivery, pengiriman di hari yang sama. Terus yang kedua ada Next Day Delivery, pengiriman keesokan hari. Dan ada yang ketiga Scheduled Delivery, pengiriman sesuai waktu pilihan pelanggan. Yang keempat ada Cash on Delivery atau COD. Terus yang kelima ada pelacakan real time. Oke, yang terakhir ada yang keenam ada reverse reverse logistik atau retur barang. Oke, terus ada segmentasi pelanggan. Yang pertama ada seller premium dan official store dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Yang kedua ada UMKM dan seller pemula. Terus yang ketiga ada seller multi-channel. Terus yang keempat ada dropshipper dan reseller. Yang kelima ada brand owner dan distributor resmi. Yang keenam ada perusahaan FMCG. Yang ketujuh ada konsumen individu. Oke, pelaku usahanya terintegrasi, maaf, integrasi API langsung dengan marketplace besar. Yang kedua ada dashboard terpadu multi platform. Yang ketiga ada fleksibilitas tanpa minimum order. Yang keempat ada jaminan ketepatan waktu pengiriman. Yang kelima ada pengolahan COD cepat dan transparan. Yang keenam didukung retur dan refund rate terintegrasi. Yang ketujuh tarif kompetitif dan transparan. Oke, ada analisis SWOT. Yang Yang pertama ada strength atau kekuatan. Last time delivery unggul dalam layanan last mile delivery yang terintegrasi dengan marketplace melalui API. Didukung fleksibilitas layanan, sistem pelacakan digital, serta pengolahan COD yang efisien sehingga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Oke, yang kedua ada oportunitas atau peluang. Skala operasional yang rendah, brand awareness menjadi tantangan utama serta ketergantungan pada mitra kurir dan kebutuhan investasi teknologi yang cukup besar pada tahap awal usaha. Oke, yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Keterbatasan skala operasional dan rendahnya brand awareness menjadi tantangan utama disertai ketergantungan pada mitra kurir dan kebutuhan investasi teknologi yang cukup besar pada tahap awal. Oke, yang keempat ada threat, ancaman. Persaingan dari perusahaan logistik besar, tingginya ekspektasi konsumen, fluktuasi biaya operasional, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kondisi infrastruktur berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha.
Oke, ada sumber pendapatan dan estimasi investasi awal. Oke, akan saya jelaskan estimasi investasi awal, last date time delivery. Ada yang pertama pengurusan legalitas usaha NIB dan MPWP dan izin operasional senilai 15 juta rupiah. Yang kedua ada pengembangan aplikasi tracking dan platform digital dengan integrasi API seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada senilai 85 juta rupiah. Terus yang ketiga ada onboarding dan sertifikasi sebagai official preferred logistic partner dan marketplace senilai 30 juta rupiah. Ada pengadaan perangkat operasional seperti laptop, tablet, kurir, scanner, barcode, dan printer thermal senilai 40 juta rupiah. Sewa kantor dan hubungan distribusi awal 3 bulan 25 juta rupiah. Yang keenam ada pengadaan armada motor dan mobil box sewa atau pembelian bertahap senilai 80 juta rupiah. Biaya pemasaran, branding, dan kampanye di platform marketplace seperti Instagram dan lain-lain senilai 25 juta rupiah. Yang kedelapan ada operasional awal seperti mengisi BBM, terus komunikasi, ATK, seragam, dan kemasan 18 juta rupiah dan pelatihan SDM, sumber daya manusia dan kurir terkait SOP dan integrasi marketplace senilai 12 juta rupiah dan dana cadangan operasional senilai 20 juta rupiah. Oke, jadi total investasi awal senilai 350 juta rupiah. Sumber pendapatannya yang pertama ada dari biaya pengiriman per paket, terus ada VE layanan COD, yang ketiga ada kontrak berlangganan seller premium, yang keempat ada komisi kemitraan marketplace, yang kelima ada layanan reverse logistik, yang keenam ada layanan premium dan express, terakhir yang ketujuh ada value added service dan analitik data. Oke, detail estimasi biaya yang dibutuhkan. Yang pertama ada gaji SDM, intinya ada dua admin, satu supervisor operasional, dan satu IT support, dan satu spesialis integrasi marketplace senilai 25 juta rupiah. Terus ada intensif kurir mitra, 15 sampai 20 kurir aktif, memudahkan operasional senilai 20 juta rupiah. Yang ketiga ada sewa kantor dan hub distribusi senilai 8 juta rupiah. Ada biaya bahan bakar dan pemeliharaan armada senilai 15 juta rupiah. Ada komunikasi, internet, server, dan pemeliharaan API senilai 5 juta rupiah. Yang keenam ada biaya pemasaran dan promosi di platform marketplace senilai 8 juta rupiah. Terus yang ketujuh ada ATK material kemasan dan kebutuhan operasional senilai 3 juta rupiah. Pemeliharaan sistem dan aplikasi dan pembaruan integrasi marketplace senilai 4 juta rupiah. Yang kesembilan ada biaya settlement COD dan transaction VE 3 juta rupiah. Yang ke-10 ada pelatihan dan pengembangan SDM senilai 2 juta rupiah, jadi estimasi bulanan operasional 93 juta rupiah. Oke, ada strategi keberkelanjutan lingkungan seperti inbound logis optimis rute mengurangi emisi, dan yang kedua ada penerapan sistem paperless, yang ketiga ada transisi bertahap ke kendaraan ramah lingkungan, yang keempat ada dukungan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Oke, terus ada strategi keberkelanjutan sosial. Yang pertama ada pelatihan rutin bagi kurir dan SDM. Yang kedua ada pemberdayaan tenaga kerja lokal. Yang ketiga ada sistem intensif yang adil dan transparan. Yang keempat ada penerapan etika bisnis dan layanan jujur. Oke, penutup dari last the time delivery. Ini logo prototype yang akan digunakan atau akan dikaji ulang. Terus ada kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah last the time delivery memiliki prospek pengembangan yang sangat menjanjikan berkat pertumbuhan e-commerce dan fokus pada integrasi teknologi. Terus ada landasan kuat, didukung analisis pasar yang mendalam, perencanaan operasional, estimasi investasi yang realistis, dan komitmen pada keberkelanjutan. Visi dari last the time delivery bertekad menjadi mitra strategi yang mendukung pertumbuhan bisnis dan pelanggan,
berkontribusi positif pada efisiensi rantai pasok nasional dan mendukung sektor logistik di Indonesia yang lebih modern dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.